juga untuk Ibu Usi selaku dosen yang ada di mata kuliah bisnis digital ini. Di sini kami akan mempresentasi atau akan memaparkan ide bisnis yang ada di kelompok kami. Sebelumnya itu saya akan memperkenalkan diri saya. Maka nama saya Rizky Aprianti dengan NIM 11180802. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang konsep ide bisnis yang kami lakukan dalam kelompok kami. Ide bisnis yang kalau kelompok kami lakukan yaitu bisnis kaos kaki. Mengapa kami memilih bisnis kaos kaki ini? Karena kami melihat peluang yang besar dalam berbisnis kaos kaki ini. Karena kami melihat kaos kaki ini diperlukan oleh banyak peluang dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa sampai pun ke orang tua. Dan itu pun kaos kaki ini memiliki daya tarik yang tersendiri jika bentuknya unik ataupun menarik. Ya, yang kedua itu mengapa bisnis digital ini layak? Yang kami lihat dari risetnya itu dengan melihat akan kebutuhan kaos kaki yang telah menjadi salah satu kebutuhan manusia yang banyak yang sebaiknya dipenuhi oleh setiap individu ataupun manusia. Maka produksi atau pemasaran kaos kaki ini sangatlah baik atau sangat dapat menguntungkan orang banyak. Ya, alasan lainnya juga mengapa kami memilih bisnis kaos kaki ini, karena kami juga melihat akan kebutuhan kaos kaki ini juga sangat besar. Kayak orang yang bekerja, orang akan membutuhkan kaos kaki. Orang yang ingin berjalan kemanapun, orang menggunakan kaos kaki. Dari situ kami berpikiran untuk membuka bisnis kaos kaki, karena kami yakin dengan berbisnis ini pastinya daya tarik masyarakat ataupun kalangan anak-anak sampai ke orang tua pun itu ingin memiliki produk kami. Dan dengan harga yang tidak terlalu mahal, masyarakat sudah bisa memiliki kaos kaki yang mereka inginkan. Ya, yang kedua itu mengapa bisnis digital ini layak? Yang kami lihat dari risetnya itu dengan melihat akan kebutuhan kaos kaki yang telah menjadi salah satu kebutuhan manusia yang banyak yang sebaiknya dipenuhi oleh setiap individu ataupun manusia. Maka produksi atau pemasaran kaos kaki ini sangatlah baik atau sangat dapat menguntungkan orang banyak. Dan dengan harga yang tidak terlalu mahal, masyarakat sudah bisa memiliki kaos kaki yang mereka inginkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tentang strategi. Kenapa strategi ini kami ambil? Karena pada zaman sekarang 95% orang-orang ingin aktivitasnya dipermudah, baik sosial maupun aktivitas berbelanja, serta pemanfaatan media sosial. Kami menggunakan media Instagram yang mempermudah orang-orang dimanapun dan kapanpun bisa memesan barang-barang. Jika satu daerah akan mendapat pelayanan kami, yaitu kami menggunakan COD. Dan kami juga menyediakan desain yang unik, warna yang menarik sesuka pelanggan agar tertarik dengan produk kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu tentang bagaimana implementasi kami pada bisnis digital yang kami jalankan. Yang pertama, pelayanan konsumen. Kami memberikan pelayanan konsumen kami melalui media sosial atau online. Karena menurut kami, online ini sendiri lebih mudah mencakup customer yang akan kami tarik untuk membeli produk yang kami pasarkan. Produk bisa dikirim maupun langsung diantar ke customer atau yang sering disebut COD. Pembayarannya bisa dilakukan melalui ATM atau dibayar langsung saat bertemu dengan customernya sendiri. Untuk proses pembelian yang dilakukan dari jauh, kami akan mengirimkan barang saat proses pembayaran sudah dibayarkan lunas. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, cost benefit dan risk management. Cost benefit apa saja? Bahan, peralatan, kerugian pendapatan, nilai layanan, dan biaya lingkungan. Risk management 1. Memperkecil risiko. Memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tapi membatasinya, bahkan meminimalisasinya agar risiko tersebut tidak bertambah besar di luar kontrol pihak manajemen perusahaan. Yang kedua, mengalihkan risiko. Mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian, seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna untuk menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya. Yang ketiga, mengontrol risiko. Mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan
antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Yang keempat, pendanaan risiko. Pendanaan risiko merupakan menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan atau reserve guna untuk mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari, dari seperti perubahan nilai tukar dolar, mata dolar terhadap mata uang domestik di pasaran. Saya akan menjelaskan bagaimana bisnis ini akan mendatangkan profit dan revenue yang berkelanjutan. Yang pertama, mencari tahu margin laba kotor Anda dan melakukan analisa. Yang kedua, meningkatkan harga produk dan layanan. Yang ketiga, mencari cara untuk meningkatkan nilai jual kepada pelanggan. Yang keempat, menjual produk dengan kualitas yang lebih besar. Yang kelima, hindari untuk berkompetisi dengan para pesaing dalam hal harga. Yang keenam, mencegah kemungkinan terjadinya pencurian di outlet. Yang ketujuh, memperhatikan setiap tagihan dan supplier. Yang kedelapan, mengatur alur kerja dan sistem secara meninjau ulang struktur operasional untuk efisiensi yang lebih baik. Tidak hanya itu juga, berkelanjutannya sebuah bisnis juga bergantung pada lingkungan bisnis yang mencakup bidang hukum, keuangan, lingkungan, industri, ekonomi, sosial, materi, dan perilaku. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Bagaimana bisnis digital ini akan bertahan di tengah padatnya kompetisi? Tunjukkan bagaimana bisnis digital teman-teman ini berikut. Yang pertama, inovatif. Inovatif sebagaimana kita tahu bahwa inovatif adalah cara yang ampuh dalam mempertahankan bisnis kita. Sebelumnya, apa itu inovatif? Inovatif adalah suatu kemampuan manusia dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya untuk menghasilkan suatu karya yang benar-benar baru dan original, serta bermanfaat bagi banyak orang. Jika dilihat dari usaha kami, yaitu menjual kaos kaki, di sini kami menjual kaos kaki dengan banyak pilihan. Contohnya kaos kaki yang mempunyai bahan tebal dalam artian nyaman terhadap konsumen, mempunyai gambar yang modern, contohnya seperti motif anak-anak hip hop, serta mempunyai bentuk yang beragam, mau itu kaos kaki pendek, sedang, dan panjang. Dari harga pun terbilang murah, tidak seperti kaos kaki yang biasa dijual di mall. Kenapa kami memilih menjual kaos kaki? Karena kaos kaki sangat dibutuhkan untuk semua kalangan, dari kecil sampai dewasa. Cara kami untuk mempertahankan bisnis kaos kaki ini dengan cara mencari hal baru seperti bentuk, warna, gambar atau corak yang terdapat di kaos kaki tersebut, sehingga para konsumen tidak bosan atau jenuh dengan satu tipe maupun satu gambar saja. Pertanyaan nomor 2, apakah bisnis ini menjawab masalah konsumen? Jawabannya ya, karena di toko offline kami menjual berbagai varian kaos kaki. Jadi konsumen tidak harus berpindah-pindah toko untuk mencari kaos kaki yang lain. Misalnya, toko A, konsumen mencari kaos kaki bola, tetapi tidak ada, jadi konsumen akan ke toko lain. Tetapi jika di toko kami, semua varian atau bentuk kaos kaki ada, jadi konsumen tidak perlu berjalan lagi untuk membeli kaos kaki. Nomor 3, apakah bisnis kami memberikan nilai tambah? Bisnis kami ini sangat memberikan nilai tambah untuk konsumen, karena di mana konsumen bisa datang langsung ke toko offline kami untuk melihat kaos kaki dari bentuk, warna, dan bahannya secara langsung, dan lebih tertarik dengan banyak pilihan yang disediakan toko offline kami. Yang pertama, dengan biaya operasional yang paling efektif dan efisien, Anda bisa mendapatkan harga yang murah. Kelayakan suatu produk, jadi Anda harus menyesuaikan harga yang cocok dengan konsumen dan kualitas produk Anda agar bisa selalu menguntungkan buat Anda dan buat pelanggan Anda. Karena pada dasarnya, para pelanggan selalu mencari produk yang berkualitas tetapi dengan harga murah. Dan dengan pelayanan tambahan lainnya tanpa mengeluarkan uang pelanggan. Yang kedua adalah unggul dalam kualitas dan mutu produk. Hal yang luar biasa di saat mutu produk Anda lebih baik dari merek produk lainnya. Karena kualitas suatu produk menjamin kepercayaan dan kenyamanan para konsumen untuk membeli produk Anda.
kualitas produk akan membuat para pelanggan kembali dan menjadikan produk Anda sebagai produk kepercayaan mereka. Itu juga akan mendorong peningkatan besar untuk perusahaan Anda. Mereka juga akan memberitahu produk terbaik Anda kepada orang lain, misalnya keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar mereka. Ketiga adalah kualitas pelayanan atau servis. Pelayanan terbaik yang Anda berikan kepada para pelanggan Anda akan membuat mereka senang dan nyaman. Pelayanan terbaik bisa dibangun dengan menjalin kedekatan antara perusahaan Anda dan pelanggan Anda. Membuat pelanggan berpikir kalau kedua belah pihak saling menguntungkan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Selanjutnya saya akan menjawabkan nomor 7, bagaimana bisnis digital ini akan bertahan di tengah padatnya kompetisi. Tunjukkan bagaimana bisnis digital teman-teman ini bisa terbukti. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian keempat, yaitu tentang kreatif. Yang keempat itu, dengan bisnis kaos kaki ini kami harus mampu bersaing dengan pesaing lainnya untuk menciptakan produk yang berbeda dari pesaing, harus memiliki keunggulan yang kompetitif untuk bekal bersaing di dunia pasaran. Oleh karena itu kami harus menciptakan produk yang kreatif ataupun inovatif. Adapun dengan membuat kaos kaki kain yang sudah tidak layak menjadi layak lagi, seperti kami membuat bahan-bahan yang sudah tidak terpakai itu kami ubah menjadi kaos kaki yang kami buat dengan tangan kami sendiri, agar itu bisa menarik perhatian konsumen ataupun itu bisa menjadi daya tarik tersendiri di bisnis kami. Saya akan menjawab nomor 7 bagian yang kelima. Bagaimana bisnis digital ini terbukti menjadi peluang bisnis buat kami. Kami membuat bisnis digital ini dengan kaos kaki sebagai produk yang kami pasarkan. Karena menurut kami, kaos kaki ini sangat dibutuhkan oleh semua kalangan, dan terutama kalangan anak muda yang berkuliah seperti kami. Jadi kami membuat kaos kaki ini sebagai peluang bisnis karena memang selain mudah untuk menarik customer, menurut kami sendiri kaos kaki ini adalah produk yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Baik, saya Niputu Ayu Damayanti akan menjelaskan hal-hal apa saja yang tidak dimiliki offline. Yang pertama itu pada jangkauan pasarnya. Jangkauan dunia internet yang luas tentu saja berpengaruh pada bisnis online. Jarak antara pemilik toko dengan konsumen tidak menjadi penghalang antara keduanya untuk melakukan proses transaksi jual beli. Serta pemasaran toko online tidak hanya terbatas di area lokal saja, melainkan pada nasional maupun internasional. Sedangkan pada toko offline itu tidak dinamis dan biasanya hanya berada di satu tempat, dan konsumennya berasal dari area sekitar toko tersebut. Yang kedua itu modal. Toko online bisa dibentuk hanya dengan bermodalkan ponsel dan kuota internet saja. Sedangkan pada toko offline itu memerlukan modal yang besar, seperti menyediakan produk secara fisik, tempat, biaya perawatan tempat, perekrutan karyawan, serta gaji karyawan tersebut. Yang ketiga itu tempat. Sebuah toko online tidak memerlukan tempat secara fisik untuk menampung segala jenis segala jenis produk mereka dan sebagai tempat bertransaksi. Sedangkan pada toko offline itu adalah basisnya area nyata, maka dibutuhkan tempat untuk menampung segala produk yang ingin dipasarkan. Selain menyediakan tempat, tentu saja dibutuhkan untuk perawatan lain agar bangunan yang digunakan itu dapat bertahan dengan cukup lama. Yang keempat itu dari karyawannya. Karena sistem yang lebih simpel, toko online tidak perlu meluangkan banyak waktu dan biaya untuk melakukan perekrutan karyawan. Sedangkan pada toko offline itu karena banyaknya aktivitas dan tugas yang harus dikerjakan, maka toko offline itu memerlukan karyawan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7 bagian 7. Hal-hal apa yang tidak dimiliki oleh kompetitor? Pertama, promosikan produk. Kedua, menawarkan harga dengan murah. Ketiga, menggunakan diskon jika pembelian banyak dan membuat diskon pada tanggal-tanggal tertentu. Keempat, mengganti ulang barang jika mengalami kecacatan. Kelima, mengupload gambar produk yang menarik agar konsumen tertarik.
Keenam, jika konsumen berada di Jogja, kami siap mengantar ke rumah atau ke kos dengan menggunakan sistem COD. Baik, saya akan menjawab evaluasi apa yang kami lakukan untuk memperbaiki bisnis proses, service quality, dan brand reputation. Yang pertama itu pada bisnis proses, yaitu fasilitasnya. Kami melakukan peninjauan kembali sistem aplikasi yang kami gunakan untuk memasarkan produk kami. Apakah sudah tepat dan tidak menimbulkan konsumen bingung dalam proses transaksi, proses pembelian, serta pembayaran produk. Yang kedua itu sumber daya manusianya. Kami melakukan peninjauan kembali terhadap kinerja pegawai kami. Apabila dari hasil pengukuran kinerja masih banyak diterima keluhan dari konsumen, maka kami akan melakukan perbaikan terhadap kinerja melalui pelatihan sesuai dengan prosedur acuan kerja. Yang ketiga itu organisasi. Kami melakukan peninjauan kembali perencanaan di dalam manajemen untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai dan diinginkan. Yang keempat itu customer. Kami melakukan peninjauan kembali jumlah komplain dan keluhan-keluhan yang kami terima. Ya, yang kedua pada service quality. Service quality ini sendiri yaitu upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan dan cara kerja dapat memenuhi harapan dan kepuasan konsumen itu sendiri. Nah, ada beberapa jenis kriteria pelayanan yang ada pada kami, yaitu yang pertama kemudahan mendapatkan pelayanan, yaitu ketersediaan sumber daya manusia untuk membantu melayani konsumen. Yang kedua itu kenyamanan konsumen, yaitu seperti ketersediaan informasi yang lengkap. Yang ketiga itu ketepatan waktu pelayanan. Brand reputation. Brand reputation itu mengacu pada opini konsumen terhadap merek kami. Bagaimana konsumen melihat seberapa bagus merek kami dibandingkan dengan merek lain. Nah, untuk membangun brand reputation ini sendiri, kami memberikan kesempatan untuk customer berinteraksi dengan kami, memudahkan mereka berhubungan dan berinteraksi dengan kami itu sehingga dapat memudahkan mereka menikmati layanan yang kami tawarkan sebagai bentuk dalam membangun brand kami.